Universitas Fajar berkarya, Universitas Fajar berjaya. Solusi cerdas meraih masa depan, namamu kita bawa serta. Universitas Fajar Jaya, bersama membangun bangsa. Tulus baktimu meraih kemenangan untuk selama-lamanya. Laksana embun membasahi bumi, belajar tanpa pamrih. Bersatu tekad menuju cita Indonesia sejahtera. Bagai mentari menyinari bumi, berjaya nan abadi. Memeluk erat indahmu alma mater, Universitas Fajar. Kobarkanlah semangat jiwa pengabdian, tak kenal lelah dalam berkarya. Hanya padamulah kami berjuang, Universitas Fajar tetap jaya. Kobarkanlah semangat jiwa pengabdian, tak kenal lelah dalam berkarya. Hanya padamulah kami berjuang, Universitas Fajar tetap jaya. Universitas Fajar tetap jaya. Sembari berjalan nanti mudah-mudahan banyak yang bergabung. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dimulai? Ya, silakan Pak. Gimana Pak Sagi? Ya, lebih baik. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan sebenarnya dosen Universitas Fajar yang walaupun bukan DPL juga sebenarnya ini penting karena ke depan ini sebenarnya berlaku nanti siapa tahu yang semester ini belum menjadi DPL mungkin semester depan akan menjadi DPL kegiatan MBKM. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Bapak Ibu pimpinan mungkin yang ditujukan di sini untuk kegiatan ini yang mewakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dr. Yusman Izar. Ibu terima kasih. Kemudian Ibu Dekan Fakultas Teknik Profesor Dr. Erniati Batiar yang mungkin belum bergabung, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, saya mewakili unit MBKM, memohon maaf karena Pak Irfan tidak bisa hadir selaku Kepala Unit MBKM dikarenakan saat ini Pak Irfan sedang di ruang bersalin karena alhamdulillah istrinya hari ini insya Allah mungkin akan menjalani proses bersalinnya. Mungkin kita doakan semoga lancar-lancar, amin ya rabbal alamin. Sedikit pengantar saja Bapak Ibu bahwa hari ini adalah sosialisasi sebenarnya, tutorial sekaligus jadi praktek bagaimana nanti Bapak Ibu DPL akan menggunakan sistem informasi yang mungkin bisa dibilang baru ya, yang baru dikenalkan pertama kali untuk semester ini, yaitu SIM MBKM. Sebelumnya saya mohon maaf sekali karena ini agak mungkin bisa dibilang terlambat, terutama untuk DPL, tapi memang kalau untuk mahasiswa sebenarnya sudah bisa mereka gunakan dan sudah bisa mereka pakai untuk
aktivitas dan kegiatan mereka di lapangan. Hanya saja memang kalau untuk DPL ini kan kita terkait dengan bagaimana skema, kemudian prosedur asesmen sebenarnya yang mungkin saya melihat Pak Sagi dan mungkin Pak Irfan sejak sebulan ya, kurang lebih Pak Sagi ya, sebulan lebih itu Ya, benar. menggarap dan menggodok lah, katakanlah begitu, untuk SIM MBKM ini terkhusus untuk bagaimana nanti proses asesmen dan skema-skema dan prosedur yang nanti berlangsung agar membantu Bapak Ibu dalam mengasesmen teman-teman mahasiswa di lapangan selama berkegiatan hingga mereka berakhir. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan ini, kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Mudah-mudahan walaupun terlambat kita sama-sama bisa menyesuaikan begitu ya Bapak Ibu ya, agar supaya nanti biar maksimal di hasil dan nanti tentu saja akan ada proses evaluasi yang berkelanjutan. Tidak lama-lama lagi Bapak Ibu, di sini sudah hadir tutor kita atau mentor kita hari ini yang akan bercerita dan akan mungkin dalam tanda kutip mengajarkan ya, mementori kita semua dalam penggunaan sistem informasi SIM MBKM semester ganjil ini. Sudah hadir bersama kami di sini ada Pak Sagita Manaputra, STMT. Mungkin kepada Pak Sagita langsung saja saya persilakan untuk waktunya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga sebelumnya Waalaikumsalam. maaf ini karena terlambat ya dalam launching SIM MBKM. Karena ya sesuai tadi yang Pak Fikri sudah cerita, ada beberapa juga ya karena ada permen baru kebetulan, nah itu juga kita ikuti. Dalam pembuatannya saja saat ini itu sudah sampai ke versi 4 saat sekarang. Sudah versi 4. Oke, mungkin saya langsung saja dalam tutorial dalam menggunakan SIM MBKM. Nah, yang pertama itu pertama kita akses dulu situsnya mbkm.unifa.ac.id. Mungkin Bapak bisa mencoba langsung di laptop atau di handphone masing-masing. Nah, selanjutnya jika sudah berhasil, silahkan klik SIM MBKM atau bisa juga melalui tombol login yang ada di sini. Nah, saya contohkan. Oke. Nah, di saat sudah selesai mengklik tombol login tadi, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini ya, untuk memilih status apakah mahasiswa ataukah dosen. Nah, karena kebetulan Bapak Ibu semua adalah DPL, maka kita pilih login dosen. Nah, untuk login dosen di sini, nah ini kita input kode dosen dan kata sandi sesuai dengan akun Siska, Bapak Ibu. Sesuai dengan akun Siska. Jadi kalau di Siska itu bisa NIDN, cuman kalau di MBKM ini dia harus kode dosen. Kalau di Siska itu bisa kode dosen, bisa NIDN. Tapi khusus untuk di SIM MBKM itu menggunakan kode dosen. Saya contohkan, saya coba login. Nah, kalau berhasil login, maka tampil halaman beranda seperti ini. Jadi ada pesan, selamat datang di SIM MBKM, terus ada periode akademik yang berjalan saat ini. Di sebelah kanan sebenarnya ada logbook terbaru, jadi mungkin agak beda tampilan saya dan Bapak Ibu, karena kebetulan juga sepertinya ini mahasiswa saya ini belum mengisi logbook. Nah, terus di sini ada widget, target MBKM itu adalah 900 jam. Nah, kenapa 900 jam? Saya jelaskan lagi sedikit, itu tadi ada perubahan.
karena sesuai dengan Permen nomor 53 yang baru-baru keluar ini, saat ini itu pasal 15 kalau tidak salah ayat 5 kalau tidak salah, mohon dikoreksi jika saya salah. Nah, jadi untuk sekarang itu 1 SKS setara dengan 25 jam. Nah, jadi untuk mendapatkan 20 SKS, maka targetnya itu adalah 900 jam. Nah, jadi kalau seumpama mahasiswa ke depan itu kurang dari 900 jam, maka SKS-nya tidak sampai 20, seperti itu. Itu dalam proses penilaian untuk ke depan. Nah, jadi mungkin sebaiknya Bapak Ibu harus intens mengingatkan ke adik-adik mahasiswa untuk selalu mencapai target ini, 900 jam. Nah, ini juga ada baiknya. Baiknya itu ini bukan dihitung sekarang berdasarkan hari. Kalau di kurikulum dulu itu kalau tidak salah, intinya 1 minggu 45 menit ya, kalau tidak salah. Dia per minggu. Tapi sekarang itu durasi jam, berdasarkan jam. Termasuk juga dengan perkuliahan kelas perkuliahan. Bukan cuma MBKM, tapi kelas perkuliahan juga dia sudah terhitung berdasarkan jam. Jadi kemungkinan, itu saya kemarin diskusi sama Pak Irfan, jadi ya bisa saja ada mahasiswa itu selesai ber-MBKM itu 2,5 bulan, bisa selesai. Tergantung dari aktivitasnya, apalagi kalau mahasiswa yang KKN, nah itu kan dia mungkin berkegiatan di desa itu dari Senin sampai hari Minggu, nggak ada libur. Jadi ya mulai dari bangun pagi itu sudah masuk di hitungan dari berkegiatannya mereka, sampai biasa mungkin saya sudah hitung-hitung sama Pak Irfan, anggaplah sampai dia berkegiatan sampai jam 10 malam, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, ya bisa 2,5 bulan selesai, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada widget lagi, jumlah kelas. Jadi kebetulan ini yang saya bimbing untuk sekarang itu ada 1 kelas. Terus selanjutnya berapa jumlah mahasiswa bimbingan, kebetulan juga 4. Dan logbook mahasiswa itu masih 0, karena itu tadi saya bilang belum ada mahasiswa saya yang mengisi logbook. Mungkin bisa dicek Bapak Ibu di akun masing-masing. Pak, apa pasnya Pak Sagi? Password Siskata, Bu. Password Siska. Iya. Kenapa enggak mau masuk? Pak Sagi, kenapa enggak bisa buka linknya? Link mana, Bu? Yang MBKM ini, HTTPS. Masa, Bu? Iya. HTTPS mbkm unifa.ac.id ya? Iya. Enggak bisa. Ada bisa kita lihat di chat, Bu, di message. Di chat di mana Iya, Dian? di sini di Google Meet. Oh iya, tunggu saya lihat. Ada link di situ yang saya share. Mungkin sebaiknya langsung saya diklik. Kode dosen yang itu kan tuh yang 20 sekian Prof. Ya gitu. Nah itu. Tapi kata sandinya Salah. Kalau pakai HP itu, biasanya itu huruf depannya itu kalau password huruf besar. Jadi perhatikan ke itu. Karena kalau kata sandi itu kan case sensitif. Unifa Jaya juga kan? Bisa enggak? Unifa Jaya, Bu. Unifa Jaya kayaknya, Bu. Karena saya sudah masuk. Tidak mau pas kita. Ya, enggak mau. Tunggu dulu Pak, saya coba ubah ke anota. Paksa Ki supaya mau.
Saya nggak tahu ini jaringanku yang lambat atau Kode server. dosen salah. Kode dosen salah. Nggak bisa. Ya. Yang jelas kode dosen tadi itu 2022-003. Oke. Iya, nih. Kata sandinya tidak mau Unifa Jaya. Coba beda sekarang. Unifa Jaya. Ora iso. Coba lah sekarang. Oh, Boro iso. Huruf kecil aja kayaknya Pak, bukan U besar. Iya, huruf kecil semua. Aku sambung. Ini masuk nih. Sebaiknya diganti passwordnya di akun Siska atau masing-masing sesuai yang biasa. Aman. Aman? Ya. Oke. Jadi kita lanjut lagi di Tabe. Jadi kembali di menu beranda. Ya, ini ada beberapa widget. Yang pertama target. Ini target harus dicapai oleh mahasiswa yang ber-MBKM yaitu 900 jam. Kalau tidak sampai 900 jam, maka SKS itu tidak sampai juga 20 SKS. Jadi ini target minimal ya, Bu, Bapak Ibu. Ini bukan maksimal, tapi ini minimal. Jadi lebih besar yang dia lakukan jamnya, durasi jamnya berarti ya lebih baik seperti itu. Terus jumlah kelas, jumlah bimbingan, sama jumlah logbook mahasiswa. Nah, di sebelah kanan ini seharusnya itu daftar terakhir logbook yang diisi oleh mahasiswa. Kemarin kalau tidak salah dari akuntansi itu yang intens ya, saya cek. Oke, lanjut di menu berikutnya itu di kelas DPL. Jadi ini menu adalah daftar kelas yang Bapak Ibu bimbing di MBKM. Contoh ini akun saya, hanya ada satu. Nah, jenis MBKM-nya itu MBKM Unifa. Jadi ini sekarang MBKM itu bukan lagi tiga kategori, tapi sekarang itu tinggal dua. Yang pertama itu MBKM Kementerian, terus yang kedua itu MBKM Unifa. Yang kemarin itu ada MBKM internal Unifa sama internal dua-dua, tapi yang membedakan ada yang terpusat dan tidak terpusat. Nah, terus lanjut ini BKP-nya, BKP magang. Nah, mungkin ada yang KKN dan lainnya. Terus ini ada nama kelasnya, PKKM 5. Jumlah mahasiswanya ada juga, dan bisa juga dilihat di sini pesertanya. Siapa-siapa mahasiswanya. Nah, di sini saya tambahkan ada foto. Kalau mahasiswa mengisi foto di Siska, maka di sini juga akan tampil. Nah, ada fotonya, namanya, dan stambuknya. Bisa juga dilihat untuk secara detail. Oh, belum jalan ini detailnya. Seharusnya itu kalau detail ada nomor teleponnya ya, kalau mahasiswa isi termasuk email. Seperti itu. Oke, lanjut begitu saja. Kita kembali. Nah, selanjutnya di kolom assessment. Nah, ini juga di sini kuncinya, ini kuncinya. Jadi di sini ada 4 widget juga. Yang pertama itu jumlah logbook. Nah, ini jumlah logbook dari keseluruhan yang apabila mahasiswa mengisi. Nah, di sini ada widget kedua itu belum dinilai semua pekan. Jadi maksudnya yang belum dinilai semua yang sudah diisi, seperti itu. Kan ini kenapa pekan? Karena kan sesuai juga analisis kemarin sama Pak Irfan, kan sebelumnya beliau mau itu per hari, tapi saya bilang sebaiknya jangan, sebaiknya kita per minggu, karena untuk memudahkan teman-teman Bapak Ibu dosen semua, seperti itu. Jadi asesmennya itu sekarang itu per minggu. Nah, ini jadi bisa kelihatan semua yang belum dinilai dalam semua pekan. Terus yang ketiga, ini jumlah logbook pekan ini. Jadi ini minggu ini saja yang ada, yang diisi oleh mahasiswa. Nah, terus yang ini yang belum dinilai pekan ini. Jadi yang minggu ini yang belum dinilai, di sini tampilnya.
Nah, ini ada datanya, ada NIM, nama lengkap, kelas, BKP-nya apa, magang kementerian. Kebetulan saya ini magang. Nah, di sini ada informasi lagi, jumlah logbook. Nah, kebetulan karena 0 di sini, jadi tidak ada action. Mohon maaf, saya coba, karena akun saya tidak memenuhi syarat, jadi saya coba pakai di lokalnya. Nah, ini versi lokal. Nah, ini juga sudah saya bilang tadi, sudah versi 4. Saya coba pakai akunnya Pak Lotong. Lebih sama ya Bapak Ibu datanya dan tampilannya. Nah, ini tadi kalau di Pak Lotong itu ada tampil logbook terbaru, ada tanggalnya, namanya, dan BKP-nya apa. Ada juga di sini sebelah kanan itu jamnya, jam berapa mahasiswa mengisi. Oke, saya kembali ke logbook. Nah, di sini ada beberapa mahasiswanya Pak Lotong, ada 11 orang. Nah, yang pertama sampai ketiga itu 0, tidak ada yang mengisi. Nah, yang keempat kebetulan ada, hanya baru 1 data. Dan di sini ada tombol. Jadi kalau ada datanya berarti ada tombolnya di sini. Dan ada juga keterangan, perhatikan di sini. Karena tadi kan ada ini, jumlah yang belum dinilai. Jadi supaya tidak membingungkan, bisa kita lihat di sini. Oh, di sini ada yang belum saya nilai. Contoh seperti itu. Nah, ini ada 1 data, kebetulan ini nomor 7 ini ada 15 data, sedangkan nomor 11 itu ada 9 data. Saya coba yang di sini aja. Nah, di sini ada, kalau kita klik tadi logbooknya muncul. Nah, di dalamnya itu yang pertama ada data mahasiswanya, termasuk juga fotonya. Kalau seumpama mahasiswanya mengisi foto, maka foto akan tampil seperti ini. Ada stambuknya, namanya, terus BKP-nya, program studi sama kelas. Nah, terus di bawahnya ini ada total jam keseluruhan yang sudah mahasiswa lakukan. Ini semua sistem by otomatis. Nah, kebetulan ada 137 jam 00 menit yang sudah dilakukan mahasiswa ini dari target 900 jam. Nah, di sini ada persentase baru 15% yang dia lakukan. Jadi tujuannya itu ya kita harus capai 900 jam untuk dapat 100%. Ini harus kita selalu perhatikan. Nah, terus di sebelah kanan, nah di sini ada saya tambahkan sebagai catatan, harap mengingatkan mahasiswa jika tidak mengisi logbook. Jadi Bapak Ibu harus intens memperhatikan tiap minggu logbook dari mahasiswa Bapak Ibu yang Bapak Ibu bimbing. Nah, kebetulan di sini ini agak unik juga mahasiswanya, saya tidak mengerti kenapa lompat-lompat seperti ini caranya mengisi data. Nah, ini dia pekannya ini otomatis. Ya, ini tidak bisa diisi, bukan diisi sama Bapak Ibu dosen. Pokoknya sistem yang menentukan ini semua pekan secara otomatis berdasarkan hari pertama mahasiswa mengisi logbook. Nah, itu juga kemarin ada trouble waktu dalam pembuatan. Jadi analisisnya saya sama Pak Irfan, kapan dimulai dihitung itu dia mulai ber-MBKM. Pak Irfan sempat bilang berdasarkan pelepasan. Nah, terus saya tanya, apakah di saat pelepasan itu semua itu, adakah yang duluan pergi sebelum pelepasan? Bilang ada. Oh, berarti bukan itu menjadi parameter. Yang menjadi parameter itu ada dari pertama kali dia mengisi logbook. Seperti itu. Nah, berarti kalau pertama kali dia isi logbook, berarti ya di situ pertama kali dia berkegiatan. Oke, lanjut. Nah, ini pekan pertama dia mengisi itu cuma 1 logbook dan di sini ada status telah dinilai, dan kalau kali ini berarti tidak ada, kosong, dan ini ada yang belum dinilai. Nah, kalau sudah dinilai
Nah, ini dia tombolnya di sebelah kanan itu warna hijau dan tulisannya itu tinjau. Sedangkan yang belum dinilai dia tombolnya warna biru dan tulisannya itu tentukan. Nah, contoh yang saya coba tentukan ini ada 2 logbook di pekan keempat yang diisi oleh mahasiswa. Nah, sama kembali ini ada namanya, terus di sini ada kolom penilaian. Nah, di sini ada tombol nanti respon Anda. Nah, jamnya di pekan ini tadi yang sebelumnya itu keseluruhan. Untuk ini karena ini per minggu, maka ini berdasarkan pekan ini yang dinilai. Nah, ini mahasiswa kebetulan 18 jam dia berkegiatan. Nah, di sebelah kanan, nah inilah yang diisi, logbook yang diisi oleh mahasiswa. Nah, di sini ada catatan untuk melihat logbook, klik tanggal di bawah. Nah, ini kebetulan ada 2 logbook yang sudah diisi mahasiswa, tanggal 14 bulan Agustus 2023 sama tanggal 15 bulan Agustus 2023. Nah, untuk tanggal 18 ini datanya, tanggal kegiatannya yang diisi oleh mahasiswa itu tanggal 14, jam kegiatannya itu, jadikan kalau di inputan logbook mahasiswa itu yang diisi itu tanggal berapa dia berkegiatan, sama jam berapa sampai jam berapa. Karena di MBKM sesuai dengan tadi Permen 53, dia tidak dihitung berdasarkan hari, tapi jam. Jadi durasinya ini jam, bukan hari. Tapi Bapak Ibu, saya tekankan lagi kembali. Nah, terus durasi kegiatan itu adalah 9 jam. Jadi kalau diakumulasi dari jam 8 sampai jam 5 sore, yaitu 9 jam. Nah, di sini ada deskripsi kegiatan. Ini kegiatan mahasiswa merujuk pada capaian pembelajaran. Nah, ini yang di pertanyaan yang berada di logbook mahasiswa. Nah, terus ini jawabannya. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus, saya memulai hari dengan bangun pagi dan siap-siap untuk jalan ke kantor desa dan seterusnya. Terus kolom kedua, target pencapaian kegiatan mahasiswa. Nah, ini dia narasikan lagi seperti ini. Terus ketiga, refleksi keseluruhan aktivitas mahasiswa. Sama deskripsinya, ini dibuat sendiri sama oleh mahasiswa. Nah, terakhir adalah bukti dokumentasi. Nah, ini yang harus ada. Tidak boleh tidak. Ini wajib diisi oleh mahasiswa. Ada 3 dokumentasi sebagai bukti. Kalau kita mau lihat, bisa klik tadi. Nah, tampil dokumentasi yang dilaporkan oleh mahasiswa. Ini kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Nah, setelah dibaca semua ini, jawaban dari mahasiswa, nah, selanjutnya Bapak Ibu melakukan respon untuk asesmen, untuk penilaian. Nah, jadi setelah dibaca, klik tombol respon Anda, maka akan tampil form assessment. Nah, di sini ada catatan, harap melakukan penilaian berdasarkan logbook mahasiswa pada pekan ini. Tadi itu yang kalau sudah dibaca, nah di sini nih kita jawab. Nah, ini contoh lagi yang kedua, ada parameter. Di sini A, B, C, D, E. Nah, ini dibuat sampai Irfan sendiri. Nah, kalau A itu adalah mulai berkembang dan begini parameternya. Untuk B itu berkembang, C itu cakap, D itu sangat cakap, dan E itu mahir. Nah, jadi contoh tadi, di sini pertanyaannya menghasilkan lulusan kepribadian pembelajar yang bermoral dan berakhlak mulia. Nah, kita pilih nih salah satunya sini, apakah menunjukkan sikap hormat dan toleransi, menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap tindakan dan keputusan, bertindak dengan integritas dan jujur dengan berhubungan dengan masyarakat, menghargai keragaman sosial dan lingkungan serta berkontribusi pada masyarakat, dan yang terakhir itu mampu mengambil inisiatif dalam mengatasi permasalahan moral yang muncul. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu pilih A, berarti ya dia mulai berkembang. Dan yang paling bawah ini adalah yang ibaratnya yang paling bagus, dia mahir. Ya, nanti kalau seumpama kita mau tanyakan perihal ini, mungkin sebaiknya langsung tanyakan ke Pak Irfan, karena saya cuma membuat sesuai apa yang dia arahkan kemarin. Oke, ini saya contoh saja. Saya pilih itu nomor 1 itu E, nomor 2 itu C.
Dan ini juga Bapak Ibu, tidak wajib ya untuk semua diisi semua ini, tidak wajib. Sesuai dengan apa yang diisi mahasiswanya. Jadi kalau seumpama dari setelah kita baca logbooknya mahasiswa dalam 1 minggu itu tadi, hanya mungkin 1 atau 2 parameter yang bisa mewakili, ya itu saja yang dijawab. Begitu. Dan ya perhatikan key ininya, A, B, C, D, dan E-nya. Karena itu tadi saya bilang, kalau A itu mulai berkembang ya, jadi kemungkinan sesuai analisa dan diskusi saya sama Pak Irfan, intinya itu ya kita bisa nanti ke depan bisa mengetahui bagaimana tingkat kemampuannya mahasiswa. Jadi kemungkinan kalau seumpama ini minggu ke-1 dia A, jadi kemungkinan di minggu pekan kedua itu bisa dia C, di minggu pekan berikutnya lagi bisa E, seperti itu. Jadi supaya ada tingkatan katanya Pak Irfan, jadi ya seperti itu. Oke, lanjut. Terakhir, nah di sini tuh ada umpan balik dan ini wajib. Tadi juga bahkan pilihan ini bisa tidak diisi. Jadi kalau memang tidak ada mewakili dari logbook mahasiswa ya tidak perlu diisi. Yang perlu diisi itu cuma ini, umpan balik. Karena ini umpan balik nanti yang dilihat oleh mahasiswa di logbooknya. Seperti itu. Nanti saya coba perlihatkan contohnya. Nah, saya coba berikan contoh umpan balik, perbanyak diskusi atau melakukan aktivitas. Nah, ini contoh. Nah, jika sudah selesai, kita klik tombol simpan. Nah, ini kan ada pemberitahuan proses simpan. Nah, berhasil tersimpan. Bisa klik OK atau otomatis nanti akan hilang. Nah, jika selesai, maka tadi yang kolom di penilaian sini itu sudah bertambah sesuai tadi yang kita jawab. Nah, tadi kan saya jawab itu nomor 1 itu dia E, nomor 2 itu C. Jadi bisa mengetahuan, oh rubrik nomor 1 itu dia sekarang sudah masuk di mahir. Nah, ini pertanyaannya, rubriknya menghasilkan lulusan kepribadian pembelajaran yang bermoral dan berakhlak mulia. Nah, jawabannya itu mampu mengambil inisiatif dalam mengatasi permasalahan moral. Nah, begitupun juga yang nomor 2. Dan ini umpan balik. Umpan balik itu tadi yang saya ketik, perbanyak diskusi atau melakukan aktivitas tambahan. Seperti itu. Jadi kalau asesmen itu ya cuma seperti ini. Ya kita pilih saja berdasarkan tanggalnya. Ini kebetulan cuma 2 yang diisi. Jadi kalau seumpama 7 dalam 1 pekan, ya 7 akan tampil di sini tab. Nah, itu nanti yang kita baca logbook dari mahasiswa. Nah, kalau sudah dibaca ya kita melakukan asesmen penilaian berdasarkan yang ini, indikator yang telah dibuat sama Pak Irfan. Seperti itu. Tapi mungkin sebelum saya lanjut ke yang menu lain, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Kak Adi. Oke, diwakili sama Bapak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perhatikan tadi kan targetnya 900 jam. Ya. Kalau kita bagi sekitar 8 jam per hari atau sekitar 40 jam per minggu, berarti harusnya lebih dari 9 pekan. Tapi apakah nanti pekannya itu bertambah otomatis atau? Otomatis. Otomatis, Pak. Otomatis. Oh ya. Jadi tadi juga saya dengar bahwa ketika sudah melewati pekannya sudah tidak bisa diisi oleh mahasiswa kah? Oh, untuk sekarang itu bisa Pak. Untuk bisa. sekarang masih bisa karena kan telat. Tapi untuk di semester depan itu sesuai instruksi dari Pak Irfan itu akan dikancing. Oke, siap. Iya. Siap. Untuk semester depan itu. Iya. Jadi kalau untuk semester depan itu dia sudah kalau lewat dari jam 12 malam maka dia tidak bisa lagi mengisi logbook. Iya, siap. Tapi Bapak Ibu mungkin ada yang lain lagi atau mungkin ada masukan apa yang perlu ditambahkan dalam sistem ini?
Pak Sagi, Ya, Tabe, ini mungkin sebenarnya saya juga ini mau bertanya Pak ya. ya. Karena mungkin saya tidak mengikuti juga. Jadi di sini kan saya mungkin ini nanti akan jadi pertanyaan terutama DPL KKN. Nah, di sini karena yang tadi sepertinya contohnya ini Pak Lotong, makanya saya juga kebetulan DPL KKN. Tapi yang ada di sini itu mahasiswanya mahasiswa di prodi saya. Kalau ya mungkin itu ya, saya mengingat yang kalau kemarin yang masih pakai HLS itu mahasiswa sesuai dengan kelompok yang dibagikan gitu. Yang memang dari beda-beda tidak harus prodi. Tapi di sini mahasiswa saya itu mahasiswa prodi. Itu seperti apa yang memang bukan kelompok yang saya dampingi atau saya bimbing untuk KKN-nya. Mungkin Pak Sagi bisa jelaskan. Mungkin saya yang kurang. Ya, jadi ini kemarin waktu di MBKM sebelumnya, SIM MBKM yang sebelumnya itu berdasarkan, karena itu kemarin kan PSI-nya itu Pak Febri. Nah, berdasarkan analisanya, dulu itu dikancing. Jadi DPL itu hanya bisa mendampingi prodinya sendiri. Nah, berjalan sekarang ternyata diubah alurnya jadi bisa semua prodi. Nah, itu kan dalam penentuan kelas, tapi itu nanti ke depan itu tidak Pak, bisa semua, bisa lintas prodi, bahkan bisa lintas universitas, bahkan sudah bisa depannya itu. Jadi nanti itu semua data prodi semua kelas yang kita ampu walaupun bukan prodi itu akan tampil semua di akun. Oh, baik. Ya, Iya. karena kebetulan Pak Sagi yang di saya ini di tampilan di Ya, karena belum diinput. saya ini. Karena belum diinput. Oke. Ya, baik. Belum Berarti diinput. ini yang masih sesuai prodi dulu ya. Ya, Saya masih. takutnya nanti ya masih ada yang bertanya ya. Baik. Makasih Pak Sagi. Oke. Tabe Pak Sagi. Ibu. Ya, muka juga bertanya. Tidak terdeteksi gini plagiarisme. Kenapa semua anak-anak ini saya memulai hari dengan bangun pagi dan siap-siap. Karena contoh memang yang diberikan contoh gini. itu begini. Iya. Kukira anak-anak tulis begini karena ini Hamsa ini kayaknya anak-anak kakak anuku ini, anak bimbinganku. Cuma memang saya tidak dapat tadi linknya itu di grup KKN. Nanti minta tolong Pak Fikri. Oh iya. Ininya. Jadi anak di grup Budi. Iya, kalau saya tuh mau kasih tau gitu mahasiswa aku belanjaan kok bilang begitu deh. Kenapa ini saya memulai hari ini semua? Cuma memang begitu memang ya Pak Irfan contohkan di pengisian logbook, Bu. Bagus sih, karena dia bangun sih, Bu. Bayangkan kalau dia tidak bangun. Iya Pak, ku tegur kalau di rumah aku suka sama belanjaan aku bangun jam 10, awas. Harus kita memulai hari dengan doa. Iya. Tidak tahu jam berapa. Pasti bangun dulu baru berdoa. Iya. Jadi dia bermimpi tuh kalau berdoa baru bangun. Iya. Ya terima kasih Pak Sagi. Iya. Nah, itu Tabe juga Bapak Ibu ini selalu kita perhatikan kini di dalam satu pekan kok bisa kita tanya ke mahasiswa kenapa cuma 2 jadi begini kok isi. Kayak ini contoh. Kenapa di pekan kedua kok enggak isi? Seperti itu. Jadi harus kita selalu intens kasih tahu sama mahasiswa. Karena kebetulan untuk sekarang itu masih open ya. Jadi modelnya itu bisa jadi menutupi yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau di semester depan, nah itu sudah tidak bisa. Itu sudah terkancing. Jadi dia harus mengisi logbook di hari itu saja. Lewat dari hari itu tidak bisa. Seperti itu. Jadi ya kalau dia tidak isi logbooknya, maka dia akan bertambah terus itu dia punya waktu berkegiatan. Nah kalau dia tidak mau selesaikan waktu kegiatannya sampai 900 jam, maka itu tadi konsekuensinya jumlah SKS itu akan berkurang. Nah itu kembali lagi ke nanti Bapak Ibu dalam penilaian. Seperti itu penilaian akhir. Oke, mungkin sudah cukup untuk detail.
untuk logbook dan Pak penilaian. Wahyu angkat tangan, Oh, iya. Pak Sagi tabe. Iya. Ya, Pak Wahyu, silakan. Tapi Ji menyampaikan saja apakah tidak ada Ji secara sistem tidak ada Ji efeknya ketika pekan kedua itu tidak diisi, soalnya setelah saya lihat, saya analisis dan saya telaah, ternyata pekan kedua itu memang mahasiswa setelah pelepasan tidak ada kegiatan karena nanti di pekan ketiga mereka baru penerimaan, Pak. Terima kasih. Oh begitu, bisa Ji Pak, fleksibel Ji. Nah kan itu nih tadi diskusinya, jadi disitulah modelnya konsultasi antara mahasiswa dan DPL. Jadi kan ini juga saya baru tahu ternyata di minggu kedua memang itu belum Pak, makanya tidak ada di mereka isi. Nah kalau dia mau isi, kalau memang ada kegiatan ya sudah. Sebenarnya Pak, walaupun tidak diterima, dia sudah masuk kalau KKN. Walaupun dia belum diterima oleh tempat KKN-nya, tetap dia sudah dihitung, termasuk juga magang. Nah kalau magang ya saya tidak tahu, pokoknya bagaimana hitungannya sesuai lah. Di situlah komunikasi antara dosen sama mahasiswanya. Yang jelas dia di sistem, dia otomatis Pak. Dia bisa kembali mengisi di pekan-pekan yang tertutupi atau memang tidak ada. Jadi kalau itu tergantung bagaimana cara komunikasi. Kalau memang tidak ada ya sudah, tidak bisa diisi. Yang berikutnya saja. Seperti itu. Tidak ada pengaruhnya Pak, insya Allah di sistem. Berarti bisa jika ini kan kalau saya hitung tadi 900 jam berarti 16 minggu kan, jadi 16 pekan. Ada konsekuensi nanti mereka ternyata menjadi 17 pekan Pak. Apakah di sistem tidak membatasi 16 pekan? Tidak ada batasan Pak. Itu tadi saya bilang. Itu kemarin agak ribetnya ini membuat ini sistem. Jujur saja, saya sempat cerita sampai Irfan. Dari semua aplikasi yang pernah saya buat, ini yang tidak pernah saya lakukan logikanya ini beda. Ada beberapa fungsi yang tidak pernah saya gunakan. Contoh itu tadi, bagaimana dia menghitung minggu. Otomatis. Nah ini bukan dipilih-pilih. Ini memang sistem yang logikanya di sistem yang membuat dia secara otomatis. Jadi tidak ada pengaruhnya Pak. Jadi dia kalau lebih tidak ada masalah. Kita intinya tidak mengacu ke hari, tapi dia mengacu ke jam. Jadi tidak terbatas harinya. Seperti itu Pak. Intinya ya 1 semester. Intinya 1 semester. Batasnya dia 1 semester. Seperti itu. Kalau lewat 1 semester ya itu lain cerita. Nah di situ dihitung berdasarkan jumlah jam. KB Pak Sagi izin menambahkan koreksi sedikit aja. Iya. Jadi mungkin tadi yang Pak Sagi maksud dan Pak Irfan maksud soal kapan mulai mereka sebenarnya bisa mengisi logbook itu sebenarnya waktu mulai pembekalan. Iya memang. Jadi pas pembekalan itu iya. Jadi bukan pelepasan Pak ya, mohon maaf. Karena kalau pelepasan itu kan sepertinya nanti mereka sudah berangkat atau di lapangan, tapi sebenarnya memang kemarin waktu pembekalan itu sudah ditekankan berulang kali bahwa mereka sudah terhitung untuk kegiatan dan aktivitas JP yang nanti akan mereka masukkan ke logbook. Seperti itu. Jadi jeda yang saya ingat itu jedanya memang 1 minggu, tapi dalam 1 minggu itu memang juga kami arahkan bahwa mahasiswa itu tidak diam saja sembari menunggu nanti mereka ke lapangan. Jadi ada hal-hal yang mereka lakukan, misalnya observasi tempat tujuan mereka berkegiatan misalnya dan lain-lain, dan itu sepertinya sudah dilakukan mahasiswa, terutama yang KKN itu kayak mereka kumpul dulu, rapatkan soal program kerjanya, kerangka acuan kerja dan lain-lain. Nah itu yang memang nanti termuat dalam logbooknya. Jadi praktis memang mulai pembekalan itu mereka sudah berkegiatan. Itu kira-kira apa Wahyu? Iya, cocok. Oke. Memang ada perbedaan ya pembekalan sama pelepasan. Oke, memang sesuai dengan instruksi dari Pak Irfan memang kemarin ya mulai dari pembekalan itu dia sudah dihitung. Seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut Pak Sagi. Logbook. Oke. Nah, selanjutnya saya ke laporan akhir. Cuman di laporan akhir ini, di mana laporan akhir ini belum tampil saat sekarang. Nanti dia akan tampil di akhir kalau sudah mahasiswa berkegiatan.
Maka di saat sudah selesai, maka di sini akan tampil laporan akhir. Nah, laporan akhir ini sebenarnya cuma ada 2 inputan. Pertama itu video sama dokumen akhir. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Fikri. Ada 2 ya? Iya. Oke. Betul, Pak. Ya, itu saja. Nah, ini cuman tidak dinilai, cuma dilihat saja sebagai pelaporan, karena dulu kan kalau di zaman dulu mungkin ada KKAD itu. Kalau KKN itu kan dibikin laporan akhir apa dan sebagainya, terus buktinya, filenya. Nah, ini nanti kita upload di sini saja. Seperti itu supaya bisa sebagai backupan pengelola MBKM untuk kedepannya. Seperti itu. Dan oke, lanjut. Setelah tadi laporan akhir, kita pindah lagi ke profil. Nah, ini profil. Nah, ini juga tapi Bapak Ibu, saya ingatkan sebaiknya di akun Siskata itu diisi email sama nomor ponsel. Karena ini nanti sebagai informasi ke mahasiswa seperti itu. Jadi saya wajibkan sekarang nanti untuk kita perbaharui, kalau seumpama belum kita isi, perbaharui email dan nomor ponsel kalau bisa sih nomor WA. Nah, untuk pengisiannya itu bisa di akun Siska seperti itu, karena SIM MBKM ini sekarang sudah terintegrasi dengan Siska. Oke, mungkin begitu saja dari DPL. Kita bikin sesederhana mungkin supaya tidak terlalu ribet. Ada mungkin lagi tambahan atau masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya pindah ke akun mahasiswa, supaya ada gambaran bagaimana mahasiswa mengisi book. Siapa tahu besok-besok dia tidak mengerti, nah mungkin bisa kita jelaskan. Tapi ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya langsung saja mungkin ke Bu. Ya, Bu Selvi, silahkan Bu. Bu Selvi. Ya, Ya Bu, ya silakan Bu. terima kasih. Mohon maaf tadi agak lambat. Iya, Ya. benar. Iya Pak, saya izin mau menanyakan terkait dengan ini kan untuk KKN tadi ya Pak ya, ini jelaskan. Iya. Bagaimana dengan BKP kayak magang mandiri? Apakah sama sistemnya seperti ini? Sama Bu. Ya. Sama. Nah, kalau sama, tadi kalau saya tidak salah dengar, itu kalau 1 hari tidak diisi oleh mahasiswa langsung terlock ya Pak? Untuk kedepannya Bu, kalau sekarang bisa. Oke. Untuk semester ini dibuka, di open. Iya, cuman sekedar ini saja konsultasi soalnya kalau kami di teknik kimia mahasiswa kami itu kan rata-rata kelas kerja dan mereka sepertinya cocoknya di magang internal, apalah bahasanya itu. Kalau ke KKN kayaknya kalau mahasiswa regulernya ya oke, bisa mengikuti, tapi ya kita ketahui bahwa di teknik kimia mahasiswanya hampir sebagian besar kelas kerja, meskipun dibahasakan reguler ya Pak ya. Nah, itu sepertinya cocok untuk magang atau riset BKP-nya. Nah, kalau mereka itu magang mandiri atau magang internal, itu mereka rata-rata ada sip-sipan Pak. Jadi kalau misalnya dibatasi sampai jam 12 malam, sedangkan mereka shift itu yaitu shift 3 kan sampai pagi. Nah, itu gimana dengan kondisi mereka itu? Oh iya, baik. Tapi mungkin Pak Fikri ada mau tanggapan dulu sebelum saya. Ya, saya menanggapi Bu Selvi aja.
Jadi memang Bu, kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Irham terkait memang untuk prodi kimia memang sepertinya bukan treatment khusus tapi lebih pada menyesuaikan juga ya Bu ya sama kebutuhan mahasiswa di teknik kimia. Memang kemarin sepertinya nanti ke depan memang teknik kimia itu akan diarahkan oleh prodi kimia memang kalau ndak magang kebanyakan nanti Bu ya magang dan riset cocok nih Bu. Jadi memang itu yang paling sesuai dengan ini. Ini juga berlaku sebenarnya di prodi-prodi lain yang mungkin bisa melihat potensi dari 7 BKP yang mungkin akan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan prodi. Jadi kalau untuk kimia memang riset dan magang. Kemudian yang kedua Bu, terkait dengan log itu, memang saya yang genap kemarin saya dapat pertanyaan dari mahasiswa kimia juga ketika dia mengisi logbook tapi dia tidak maksudnya dia mengeluh, bukan mengeluh sebenarnya, lebih pada pertanyaan bahwa dia kelas kerja dan dia tidak punya waktu untuk itu. Jadi bagaimana kira-kira? Ternyata saya pikir hanya kimia, ternyata ini yang sedang jalan sekarang Bapak Ibu, itu juga ada mahasiswa bukan dari teknik kimia tapi juga magang yang memang ada shift kerjanya. Jadi dia memang shift kerjanya yang mungkin misalnya dia dapat malam tapi karena dia pagi mungkin tidur dan istirahatnya lebih banyak, jadi ada pertanyaan bagaimana Pak kalau saya tidak sempat mengisi logo dan sebagainya. Nah itu yang mungkin nanti Pak Sagi akan jelaskan. Sebenarnya kalau kunci yang dimaksud mungkin Pak Sagi 1 minggu ya, bukan 1 hari ya, kalau saya tidak salah. Per hari seharusnya. Yang ke depan. Oh ya per hari ya, per hari. Oke. Yeah. Oke. Ya, jadi seperti itu Pak Sagi. Oke. Baik. Sesuai tadi saya jawab dulu dari Bu Selvi. Untuk itu Bu, kalau seumpama dia shift malam, dia ambil saja paginya, dia lapor ya di paginya atau siangnya, di besoknya enggak apa-apa Bu. Kan nanti dia di situ pilih tanggalnya, tanggal berapa. Seperti itu. Disesuaikan saja Bu. Jadi kalau seumpama dia shift malam, ya dia lapor besok paginya. Nanti itu sistem akan otomatis itu menghitung semua Bu. Dalam 1 pekan, termasuk jamnya. Ada kemarin saya kebetulan dapat contoh, dia itu mulai bekerja jam 5 sore. Saya tidak tahu itu apakah terbalik, ataukah memang seperti itu. Karena saya sempat tanya sama Pak Irfan, dia mulai dari jam 5 sore, selesai itu jam 9 pagi. Saya tidak tahu itu asalkah atau apa ya. Jadi intinya alhamdulillah sistem itu sudah mengakomodir itu Bu. Walaupun dia contohnya kayak tadi begadang, lewat dia mulai aktivitas malam ya bisa diakomodir, bisa dibaca seperti itu. Jadi kalau dia umpama shiftnya malam ya dia lapor besok paginya seperti itu. Karena nggak mungkin 24 jam. Pasti ada waktu lah untuk dia mengisi. Seperti itu. Oke, Pak. Iya, jadi artinya kegiatan kemarin tapi terlapor di besoknya gitu bisa ya Pak? Iya Bu, bisa Bu. Bisa Bu. Tapi tanggalnya berarti tanggal besoknya gitu ya Pak ya? Iya besoknya, tanggal besoknya. Maksudnya di laporan kan otomatis tanggal besoknya yang ini bukan? Iya, tanggal besoknya yang dia isi. Soalnya tapi memang kan nantilah gini saya Kak, coba diskusi ulang kembali sama Pak Irfan karena ini kemarin tidak sempat dibahas kalau ada lewat begini, karena saya tidak kepikiran kalau ada magang shiftnya itu begini, shift malam, karena itu tadi ternyata ada kelas pekerja ya. Iya, kan gini Pak, dari teknis kan kalau misalnya anak-anak mahasiswa kan mulai magang Senin sampai Jumat, terkadang ada yang sampai Sabtu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sempat mengisi hari ini misalnya, karena ya itu ada shift, kemudian besok baru diisi, jadi tertanggal Selasa, pelaksanaan Senin, tapi Selasa laporannya. Nah, bagaimana kalau pelaksanaan Sabtu, kemudian hari Minggu, artinya
Ini kan kita taunya tidak ada hari Minggu, misalnya tidak ada masuk hari Minggu. Jadi tetap di ini ya Pak. Bisa Bu, bisa dilapor hari Minggu, walaupun bisa hari Minggu Bu. Karena kayak KKN itu kan dia berkegiatan Senin sampai Minggu Bu. Ya, Tetap dilapor bisa. Kalau magang di perusahaan biasanya sampai Sabtu laporannya. Iya, tapi tetap laporannya di Minggu, di inputnya bisa Bu. Oh, Minggu juga dilapor Minggu bisa. Iya. Jadi intinya kalau nggak bisa ini hari, besoknya yang dia lapor sesuai dia istirahatnya. Seperti itu, kalau dia shift malam ya dia besok paginya dia lapor. Iya, baik Pak. Iya. Makasih Pak penjelasannya. Iya Bu Selfie, ya makasih sama-sama. Tapi Bu Dekan ada present. Bu Dekan, ini nak. Saya dulu mau. Oh iya, silakan Pak Dede, silakan. Iya, tapi Pak Sagi, saya buka di SIM MBKM kok. Ini anak mahasiswa, ini kan pekan pertama diisi, pekan kedua tidak diisi, pekan ketiga diisi, 4, 5, 6 tidak diisi. Bagaimana ini kira-kira? Nah itu tadi yang saya cerita Pak. Di situ sebaiknya kita sampaikan ke mahasiswa untuk mengisi. Kecuali tadi yang dicerita sama Pak Wahyu, waktu pelepasan pembekalan ke KKN itu ada ternyata jedanya 1 minggu. Iya. Nah itu. Jadi ya kalau ya ada alasannya ya tidak apa-apa dilewati. Tapi kalau seumpama tidak ada alasannya karena dilupa ya sebaiknya ya kita sampaikan ke mahasiswanya untuk mengisi. Karena itu tadi, kalau dia tidak mengisi, dia tidak bisa terakumulasi versi nanti jamnya. Seperti itu. Seperti tadi yang dibilang ada jeda pembekalan, mungkin di laporan logbook bisa ditulis di situ pembekalan atau bagaimanakah? Masuk dalam kriteria tidak? Pembekalan itu masuk Pak. Ada mahasiswa ini mengisi. Itu makanya saya tanya kita berarti diisi toh? Iya diisi. Iya. Diisi pembekalan. Oke, saya kira saja sudah jelas Pak Saki. Thank you. Iya Pak Dede. Iya. Terima kasih. Tapi Bu Dekan, Bu Yusmanisa. Ini nak. Mungkin lagi bikin kopi kayaknya ini Bu Dekan. Kayaknya bermasalah di mikrofon nih. Ya. Ini nak. Oke, mungkin ada kendala teknis. Nanti selanjutnya saja. Saya pindah dulu ke halaman mahasiswa. Nah ini kebetulan ada contoh juga. Oke, nah ini adalah halaman mahasiswa. Jadi di sini agak beda sedikit. Tadi kan mahasiswa kalau di akun dosen itu logbook terbarunya itu ya siapa orangnya. Kalau ini tanggal berapa, ada tanggalnya dan jamnya di menu beranda. Nah, terus di sini ada penjelasan sedikit. Nah, dikasih penekanan 900 jam. Pastikan mencapai 900 jam untuk setara 20 SKS. Karena dikhawatirkan itu jangan sampai mahasiswa menjadikan alasan itu tidak ada informasi. Nah, makanya itu dikasih penekanan di sini di saat dia baru login ada capaian yaitu 900 jam. Nah, terus di sini juga ada jumlah semua logbook yang diisi oleh mahasiswa ini. Ini jumlah jam yang dia sudah lakukan, totalnya 203 jam.
Jumlah logbook pekan ini itu baru 1 yang diisi, dan jumlah logbook pekan ini, jumlah jamnya itu ada 9 jam. Kebetulan ini tadi saya bilang dari akuntansi. Oke, nah ini menu beranda. Saya pindah di kelas. Nah ini di kelasnya. Tadi yang saya bilang Bapak Ibu, wajib ada email sama nomor ponsel supaya sebagai informasi ke mahasiswa kalau mau berkomunikasi sama kita. Karena itu tadi kemungkinan bisa saja kita mengajar atau membimbing nanti mahasiswa di lintas prodi atau lintas universitas. Makanya sebaiknya di akun Siska masing-masing Bapak Ibu itu dilengkapi nomor ponsel sama email supaya kita bisa berkomunikasi. Nah, ini kalau mahasiswa buka dari handphone, ini bisa langsung, kalau seumpama ini ya dia bisa langsung ke email seperti itu. Begitupun juga nomor ponselnya, kalau diklik ini dia langsung ke keypad nomor seperti itu. Nah, di sini juga ada nama kategorinya, terus ada BKP-nya dan peserta kelas-kelas lainnya. Karena ini kan sering bertanya-tanya nih mahasiswa, siapa teman kelasku? Makanya itu yang di Siska ku tampilkan di MBKM. Ya, semoga nanti ke depan Siska juga bisa seperti ini. Nah, jadi ini bisa ketahuan siapa-siapa teman kelasnya. Banyak sekali nih masalah ini, kenapa makanya saya buat. Apalagi yang senior, selalu alasannya ndak ku kenal ki nama siapa-siapa yang ambil kelas itu di junior. Makanya tidak masuk di grup. Nah, kalau seumpama begini, itu sudah pasti ketahuan. Oke, lanjut. Itu tadi di menu kelas. Selanjutnya ke logbook. Nah, ini daftar logbook yang diisi oleh siswa. Ini yang sudah diisi. Ini satu-satu. Nah, di sini ada keterangan belum ditinjau. Nah, kalau seumpama dia sudah ditinjau atau tadi di assessment sama dosen, maka ini akan berubah. Nah, terus kalau mau ditambah, kita klik tambah. Nah, ini adalah informasi MBKM DPL Bu Yaya, kebetulan lokasinya itu tidak ada. Nah, tanggalnya, ini tadi. Ini pertanyaan yang diisi oleh mahasiswa yang tadi tampil di akunnya Bapak Ibu. Nah, ini tanggal kegiatannya, jam kerja mulai, jam kerja selesai. Nah, di sini ada pertanyaannya, deskripsi kegiatan harian dengan merujuk memiliki salah satu atau lebih pada capaian bentuk kegiatan pembelajaran di bawah ini. Nah, ini dia harus menghasilkan lulusan kepribadian pembelajar yang bermoral dan berakhlak, menghasilkan lulusan kepribadian berintegritas dan seterusnya. Nah, ini tadi kenapa ditanya ke Bu Anti tadi bilang kenapa pada hari ini. Nah, kebetulan contohnya begini Bu, yang dibuat sama Pak Irfan. Hari ini tanggal 1 Agustus saya menghadiri acara sosialisasi. Seperti itu. Memang begini yang diberikan contoh dari Pak Irfan untuk mahasiswa. Begitupun juga target pencapaian kegiatan hari ini sama. Ada contohnya di sini. Dan yang ketiga itu refleksi keseluruhan aktivitas hari ini. Nah, ini refleksi. Dan yang terakhir itu adalah lampiran. Jadi cuman itu. Ini mahasiswa pilih. Dan ini wajib dia mengisi 3 lampiran. Seperti itu. Foto, harus foto. Bukan, tidak bisa dokumen. Nah, dia otomatis hanya foto saja yang dia baca. Seperti ini. Bisa video Pak Sagita? Tidak bisa Pak. Oh, tidak bisa, oke. Iya, tidak terbaca Ki. Oke, lanjut. Iya, baik Pak. Oke, sudah selesai. Kalau seumpama sudah dilengkapi semua inputan, ya klik tombol simpan. Oke, saya kembali lagi. Nah, umpama ada kesalahan, bisa mahasiswa itu mengedit. Bisa diedit juga di sini. Untuk sekarang ini masih bisa diperbaiki, masih bisa diedit, termasuk dihapus. Kecuali kalau lewat hari, untuk ke depan itu, untuk lewat harinya itu sudah tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus. Tapi kalau sekarang, karena sifatnya ini karena terlambat,
maka dia bebas untuk mengubahnya, bisa mengubah datanya. Termasuk juga dia bisa menghapus kalau seumpama dia bisa, kalau dia mau menghapus. Ya, kurang lebih untuk menu logbook seperti ini. Selanjutnya saya masuk ke penilaian mingguan DPL. Nah, ini semua yang tampil ke mahasiswa berdasarkan tadi penilaian yang kita lakukan, yang tadi saya contohkan. Nah, tampil di mahasiswa ini dia per pekan. Kalau yang logbook itu dia per hari. Kalau ini ada per hari dan per minggu ya. Per hari kalau di logbook. Kalau di sini dia per pekan, per minggu. Nah, ini contoh dia otomatis, dia pekan 1 itu 3 isian, totalnya itu 22 jam. Ada di sini juga statusnya belum dinilai, jadi ya mungkin nanti ke depan kalau seumpama Bapak Ibu mungkin lupa untuk menilai, ya mungkin dari tadi nomornya Bapak Ibu, ya mahasiswa bisa menghubungi seperti itu. Di sini ada responnya. Sebenarnya ini kalau tadi sudah diisi ada feedback di sini. Apa yang kita isi tadi jawaban mahasiswa itu bisa lihat kalau seumpama statusnya sudah dinilai, di sini bisa dilihat apa jawabannya. Seperti itu. Nah, ini juga agak beda Ki. Sempat juga saya tanya Pak Irfan, kenapa pekan kedua, ketiga, keempat ini dia kosong. Di 5 itu baru dia normal. Nah, ini disinilah komunikasinya antar DPL sama mahasiswa. Kalau ini saya tidak tahu apa penyebabnya. Yang jelas pekan ke-5 sampai ke-9 dia normal. Kalau saya hitung jamnya ini normal. Tapi kan sayang rugi ini di pekan 1, 2, 3, 4. Jadi kemungkinan dia itu masih panjang Ki waktunya. Lewat Ki mungkin 1 bulan. Jadi itu intinya sekarang berdasarkan Permen nomor 53 kita tidak mengacu hari lagi. Kita tidak mengacu minggu. Tidak mengacu bulan, tapi jam. Jadi itu tadi kalau memang mahasiswa intens gitu apalagi KKN bisa dia selesai itu dalam 2,5 bulan. Seperti itu. Nah, sisanya ya mahasiswa bisa berkegiatan lain. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, sama laporan akhir juga belum bisa diisi karena nanti di akhir. Begitupun juga profil sama, dan yang terakhir itu menu keluar. Saya coba cari dulu contoh yang sudah diisi. Tadi ada yang saya kasih contoh yang saya isi. Salah. Atau mungkin bisa Bapak Ibu coba-coba melakukan asesmen ke logbook mahasiswa. Siapa tahu ada masalah. Mungkin kita bisa langsung selesaikan. Ini tadi saya nilai. Nah, ini tadi yang saya sudah nilai. Nah, ini kalau seumpama dia sudah nilai, ini agak beda. Nah, di sini statusnya telah dinilai. Nah, ini ada tombol tinjau. Nah, jadi kalau di sini bisa mahasiswa tahu, oh, ini capaian pembelajaran yang saya lakukan di pekan pertama. Nah, ini juga memang yang Pak Irfan minta. Jadi ada feedback kembali. Jadi supaya begini, di sini kan ada sangat cakap atau berkembang. Nah, di sini minta diumpan balita yang kita tulis, yang kita tanyakan ke mahasiswa, sampaikan yang dilihat oleh mahasiswa. Oh, berarti saya ini kurang untuk lulusan kepribadian pembelajaran saya itu dan memiliki keterampilan pengembangan diri itu masih kurang. Perlu lagi dikembangkan seperti itu. Berdasarkan tadi, ini juga umpan balik. Apa yang harus dilakukan mahasiswa supaya capaian pembelajarannya itu lebih baik. Nah, itu yang diminta sama Pak Irfan. Jadi ini ada feedback antara kita, betul-betul berkomunikasi antar DPL sama mahasiswa. Kalau kemarin kan di HILS itu tidak ada
feedback begitu. Dia cuman komunikasi via grupnya atau di WA. Tapi kalau ini memang terlapor. Jadi nanti itu di sistem MBKM itu nanti ada statistik bisa ketahuan. Oh berarti ini mahasiswa itu dia lebih bagus di kepribadiannya atau apa ya. Terserah nanti Pak Irfan yang analisis. Intinya dari nanti ini berdasarkan pertanyaan ini menghasilkan sebuah informasi. Nah itu nanti saya coba gunakan teknik data mining ya. Gitu. Tapi ya mungkin sudah selesai apa yang ada di SIM MBKM yaitu dari dosen dan mahasiswa. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi atau masukan yang untuk pengembangan sistem. Nah, kebetulan ini kan sistem baru, jadi kemungkinan masih ada penambahan atau perbaikan ke depannya. Tapi pada putih, Pak Ridwan, Pak Bisri mungkin ada tambahan atau Pak Ismail mungkin ada. Pak Sagi, Tabe. Ya Merah. Pak Tabe, saya mau bertanya ini kebetulan Kakak Dian bertanya di grup. Dia mau login ke akunnya, tapi muncul pemberitahuan Anda bukan DPL di semester ini. Bagaimana itu solusinya, Pak? Karena belum diisi kelasnya. Kan kebetulan Bu Dian ini home base D3 akuntansi. Apakah bisa lintas home base prodi begini bisa jadi dibentuk kelasnya itu, Pak? Nah, itu yang tadi saya bilang. Ini ada perubahan data ini. Ini ada mau dirombak ini data karena kemarin itu banyak kategori yang dipilih. Pertama itu di kelasnya MBKM tidak terpusat. Nah, padahal sekarang itu internal cuman 2 aja kategori, MBKM Unifa sama MBKM Kementerian. Kemarin kan 3. Cuman itu banyak yang diisi ya. Pokoknya terlalu cepat lah. Nah, itu dulu saya perbaiki, baru tunggu dulu. Saya perbaiki dulu itu baru saya buka akses. Saya buka akses ke supaya bisa lintas prodi. Ya, Pak Wahyu. Siap. Ya, tapi kasusnya tadi itu yang Ibu Dian tidak bisa masuk, Anda bukan DPL. Jangki login pakai NIDN, coba Ki pakai kode dosen yang 1 apa itu karena tidak, Pak. Juga tadi. Sudah Pak Wahyu. Tidak. Emang Pak Irfan saja tidak ada Pak. Pak Irfan. Sudah Pak Wahyu. Karena saya pakai kode karena tadi saya waktu pakai NIDN jawabannya juga seperti itu, Anda bukan DPL pada semester ini. Ketika saya ganti pakai akun 10 itu baru masuk. Coba Ki dua-dua, kalau bukan NIDN, siapa tahu di situ masalahnya. Sudah aku pakai. Nah, masalahnya itu tadi Pak, dia lintas prodi, makanya belum diisi kelasnya sama pengelola MBKM. Pak Irfan juga kemarin begitu, karena dia itu ternyata DPL di prodi lain, bukan di prodinya. Jadi makanya pas login kok saya tidak ada, iya karena belum diinput. Berarti saya menunggu saja Pak dibukakan jalan menuju rumah. Iya Pak Oke Mi. Siap. Kalau Pak Sagi yang bilang oke Mi itu. Oke. Pak Wahyu cu. Ada lagi Bapak Ibu? Mira sama Indra standby. Ya, siapa tadi itu? Kakak Nasira. Mira. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada ya mungkin pertemuan hari ini kita akhiri saja dan mungkin saya kembalikan ke Pak Fikri. Oh, tapi Bapak Ibu di grup chat itu ada Kak Mira share untuk absensi katanya.
Baik. Sudah Pak Sagi? Ya, silakan Pak. Tidak ada lagi. Kita lanjut. Ya, terima kasih sebelumnya. Sepertinya tidak ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sagi yang saya dari kemarin berusaha maksimal Pak ya untuk menggodok ini, walaupun beberapa kali saya diajak sampai malam, sampai subuh, sampai pagi lagi, pagi ketemu pagi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bisa sumbang vitamin ke Pak Sagi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Itu tadi pemaparan dan bagaimana cara prosedur penggunaan SIM MBKM sebagai sistem informasi dosen, dalam hal ini dosen pembimbing lapangan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka semester ganjil tahun 2023 ini. Diharapkan kepada Bapak Ibu mungkin dengan setelah anggap di launchingnya SIM MBKM ini, maka secara resmi memang bisa kita katakan sudah bisa digunakan baik oleh DPL maupun oleh mahasiswa. Selanjutnya mungkin jika ada mengenai teknis kendala-kendala Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami ke depan, mungkin nanti bisa langsung dengan Pak Sagi. Kalau memang nanti tidak bisa dengan Pak Sagi, mungkin bisa dengan kami di unit MBKM yang memang nanti mudah-mudahan kami bisa membantu ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami harapkan mungkin kerjasamanya kepada Bapak Ibu untuk memberi masukan ke kami juga, untuk nanti bisa dievaluasi apa yang kurang dan apa yang lebih, dan apa-apa saja yang perlu diperbaiki, seperti itu. Sekali lagi, saya rasa cukup. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa juga yang baru bergabung, mohon maaf karena mungkin ketinggalan begitu ya. Tapi nanti karena ini direkam, mungkin nanti bisa diakses. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Irfan, agar supaya nanti kalau Bapak Ibu yang tidak sempat bergabung sejak awal pertemuan ini nanti bisa menyesuaikan begitu. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf kita waktu Bapak Ibu di hari yang cerah ini, hari Rabu. Mudah-mudahan kegiatan dan pertemuan ini bermanfaat ke depan dan bisa sama-sama lebih baik begitu. Terima kasih. Sekali lagi saya akhiri, mungkin izin saya mengakhiri ya Bapak Ibu. Wilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sagi. Ya, terima kasih Pak atas. Terima kasih Bapak Ibu. Mantap, rambutnya Pak Fikri mantap. Iya, deh, rambutnya Pak. Ngopi dulu. Ada nih. Beda kalau ngopi di pantry. Ya, saya akhiri ya Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih Pak Fikri, semuanya Bapak Ibu. Terima kasih.